فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nafas yang begitu sempurna, oksigen yang begitu jernih, kaki yang Allah mudahkan langkahnya kami menuju ke tempat ibadatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Allah sudah menciptakan golongan manusia dan golongan jin. Maka ketika kita melihat di samping kita, kanan kita, kiri kita, depan kita, belakang kita, ratusan manusia yang ada di hadapan kita. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Adz-Dzariyat-nya, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadanya. Tidak ada kesyirikan, tidak ada kefasikan. Di dalam hatinya tidak ada rasa riya untuk dilihat oleh manusia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, Yauma la yanfa'u malu wala banun, dalam ayat ke-88. Pada hari itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan manusia di padang mahsyar, la yanfa'u malu wala banun, pada hari itu la yanfa', tidak bermanfaat lagi, malu wala banun, harta benda yang kita tumpuk setiap harinya, yang kita kerja banting tulang, tidak bermanfaat. Wala banun, begitupun dengan anak-anak yang kita besarkan, yang kita banggakan prestasinya, pencapaiannya, tidak bermanfaat lagi. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 89,
illa kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka manusia yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dengan hati yang murni, dengan hati yang baik, dengan hati yang lapang, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kali hal yang patut kita perbaiki adalah hati kita. Bagaimana hati kita itu setiap harinya ibarat tanaman yang subur. Ketika kita siram setiap harinya dengan bacaan Al-Quran, kita isi setiap harinya dengan ketawaduan, kita isi setiap harinya dengan pupuk kesabaran, maka hati yang pertama kali akan datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini adalah hari yang terbaik. Maka asal kata dari ada ya'udu aidun, kita kembalikan lagi apa yang sudah menjadi haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan hati yang bersih. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan apa yang ada di langit dan di bumi, melainkan agar mereka bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir ismul masdar min kalimati kabbara yukabbiru takbir, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala di hati yang menurut kita kecil ini, tapi lantunan Allahu Akbar besar sekali, sebesar gedung Transmart Pekalongan. Kita gemakan di hati kita, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, lebih besar melainkan daripada langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini adalah hari yang tepat pula untuk kita menapaktilasi bagaimana historis dan filosofisnya Nabi Yuna, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Jamaah sidang salat Idul Adha 1443 Hijriah. Hari ini adalah hari yang tepat untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga langkah kaki yang kita jalankan dari rumah, langkah kaki kanan kita sebagai pemberat amal ibadah kelak di hari kiamat, amin ya robbal alamin. Semoga langkah kita, langkah kaki kiri kita menjadi amalan penghapus seluruh dosa-dosa kita, amin ya robbal alamin. Maka ketika kita melihat atau mendengar kisahnya Nabi Yuna Ibrahim di dalam Al-Quran, kita akan sering melihat ataupun menyaksikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam lebih mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala daripada anaknya, meskipun anaknya sudah menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu. Puluhan tahun Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu anaknya. Lantas ketika sudah besar, di dalam surat As-Saffat ayat 110, yaitu
Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar menyembelih anaknya, anak yang ditunggu-tunggu. Allah berikan wahyu agar disembelih Ismail kecil, dan sekarang menjadi berupa adat istiadat yang baik dalam agama Islam, yaitu di hari 10 Zulhijjah kita peringati sebagai Yaumul Aidil Adha, hari kurban, hari penyembelihan. Lantas apa yang patut kita pelajari dari kejadian tersebut? Yang pertama adalah bahwa hidup adalah ujian. Dalam surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan mauta wal hayata. Allah telah menciptakan kematian dan kehidupan. Sekarang kita di fase kehidupan. Kita tidak tahu berapa hari lagi, berapa pekan lagi, berapa bulan lagi kita menginjakkan di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk apa Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Agar manusia senantiasa liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, agar Allah melihat di antara kalian siapa yang lebih baik amalnya, bukan siapa yang lebih mahal bajunya,